pasti memaafkan. Kasih pasti murah hati. Kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Amin. Haleluya. Kasih pasti lama lembut. Kasih pasti memaafkan. Kasih pasti murah hati. Kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Oh, kasih-Mu tiada batasnya. Kasih pasti lama lembut. Haleluya. Kasih pasti memaafkan. Kasih pasti murah hati. Oh, kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Amin. Haleluya. Ajarilah kami saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Oh, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Amin. Sesuai dengan firman Tuhan dalam 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 8, demikian firman Tuhan. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu, ia tidak memegangkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak memarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap, tapi kasih kekal. Amin. Amin. Haleluya. Oh, kasih pasti lama lembut. Kasih pasti memaafkan. Kasih pasti murah hati. Oh, kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami saling mengasihi. Ajarilah kami saling mengampuni. Ajarilah kami kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Amin. Terima kasih Bapa. Ajarilah kami ada hidup di dalam kasih Bapa. Ampuni, seringkali kami membenci, seringkali kami memfitnah, seringkali kami dendam. Ampun. Ubah hati kami Bapa, biar kasih Kristus melawan setiap kami Bapa, dan kami ada di dalam kasih karunia-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Sebentar kami membaca firman-Mu. Sucikan hati kami, sucikan hidup kami Bapa. Layakkan hidup kami. Hidup kami diubahkan Tuhan seperti Kristus. Kami memiliki karakter ilahi. Terima kasih Bapa, Kau hadir malam hari ini, dan kami semua hidup di dalam kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa.
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami hamba anak-Mu sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom dan selamat malam. Selamat kita bisa berjumpa kembali di dalam kasih Bapa kita Tuhan Yesus Kristus pada Sabtu malam ini tanggal 16 Juli 2022. Kita bersyukur kepada Tuhan karena kita hidup sampai detik ini, itu karena kasih dari surga. Karena kasih Tuhan melanda hidup kita. Kasih Tuhan melawat setiap kita. Kalau kita tidak ada kasih Tuhan, dunia hancur berantakan, saudara. Tidak terjadi hubungan suami istri. Yang terjadi adalah saling cekcok, saling bunuh, saling berzina, saling memfitnah. Segala macam bisa terjadi. Itu karena ada kasih Tuhan. Ya, tapi kalau tidak ada kasih Tuhan, hancur dunia ini, saudara. Ya, seperti yang saya terangkan kemarin, ya, karena tidak ada kasih, maka orang itu egois, ya, masing-masing tidak ada kontrol diri, tidak ada pengendalian diri karena tidak ada kasih. Tapi kalau kita ada kasih Tuhan, begitu kita mau marah, kita redam kemarahan, ganti dengan kesabaran, ya. Oleh karena itu mari kita sebelum kita berbaring tidur, kita merenungkan firman Tuhan, kita mau doa, dan saya juga mau menyanyi sekali lagi, kasih dari surga. Biar kasih dari surga, kasih dari Yesus akan memenuhi hati kita. Sehingga hati kita senantiasa ada damai, ada sejahtera. Hati kita damai kalau ada kasih Tuhan. Kenapa kok hati tidak damai? Karena tidak ada kasih, ya. Saling benci, dendam, dengki, ya. Ya, saudara bisa benci sama seorang, ya, karena tidak ada kasih Tuhan. Tapi kalau ada kasih Tuhan, ya sudah, ampuni mereka. Seperti Tuhan Yesus sudah mengampuni kita. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. Amin, haleluya. Kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Amin, haleluya. Mengalir kasih dari tempat tinggi. Amin, haleluya. Mengalir kasih dari tahta Bapa. Mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir, memenuhi hidupku. Amin, haleluya. Kasih dari Tuhan Yesus memenuhi hatiku ini. Kasih dari Bapa surgawi. Amin, haleluya. Oh, kasih dari Tuhan Yesus mengalir di hatiku, membuat damai sejahtera di hatiku. Amin, haleluya. Mengalir kasih dari tempat tinggi. Amin, haleluya. Mengalir kasih dari tahta Bapa. Mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir, memenuhi hidupku. Amin, haleluya. Mengalir kasih dari kerajaan surga tempat Tuhan Yesus. Mengalir kasih dari Allah Bapa Tuhan Yesus. Mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir, memenuhi hatiku. Amin, haleluya. Mengalir, memenuhi hidupku. Amin, haleluya. Mengalir, memenuhi
haleluya. Puji Tuhan. Saya rasa mau menyanyi terus saudara, karena ada damai sejahtera. Kita semua mari saling mengasihi Bapak Ibu ya. Hidup di dalam kasih Tuhan. Dunia kalau penuh dengan kasih Tuhan, damai. Tidak ada perang Ukraina, Rusia. Tidak ada pencarian. Tidak ada perzinahan. Tidak ada perselingkuhan. Tidak ada percacokan. Nanti ada di surga penuh dengan kasih Tuhan. Dunia hancur lebur karena tidak ada kasih. Maka seperti ada juga lagu kasih. Tanpa kasih Kristus, surga hanya cerita. Kalau bukan kasih, amin, surga hanya cerita. Amin, tiada yang ku rasa. Amin, kalau bukan kasih. Amin, kalau bukan kasih, haleluya, dunia akan hancur. Kalau bukan kasih, haleluya, aku tidak kasih Tuhan, haleluya, hidup kita binasa. Amin, haleluya. Kalau bukan kasih, haleluya, burung tak bisa terbang, haleluya. Semua dunia tidak ada damai, haleluya, kalau tidak kasih Tuhan. Terima kasih kepada Tuhan Yesus, karena kasih Tuhan sudah melanda manusia melalui pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib, sehingga senantiasa kita ada kasih. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran dan keagungan, ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripada-Mu, dan Engkau yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengukuhkan akan segala-galanya. Sekarang ya Tuhan Yesus Bapa kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung, nama yang sempurna. Amin, haleluya. Kalau bukan kasih, amin, kami semua binasa Bapa. Kami semua hidup di dalam kegelapan dosa. Amin, haleluya. Kalau bukan kasih, terima kasih. Sungguh kita bersyukur kepada Tuhan. Semua karena kasih Tuhan. Mari kita belajar hidup di dalam kasih Tuhan. Ya, belajar suami istri, kepada anak-anak semua. Persahabatan kita jaga semuanya. Mari kita belajar. Ya, kita koreksi diri, kita buang dendam, dengki, iri hati. Hal yang negatif itu bukan datang dari Tuhan, tapi semua datang dari Tuhan yang mulia, sempurna. Ada damai, ada sejahtera, ada sukacita, karena ada kasih Tuhan. Amin, puji Tuhan. Mari, sebelum kita berbaring tidur, kembali kepada firman Tuhan. Haleluya. Kita bersukacita karena Tuhan senantiasa menyertai kita. Itu semua karena kasih Tuhan. Amin, haleluya. Rasanya sih tidak mau berhenti menyanyi, saudara, karena senantiasa hati kita dilanda oleh kasih Tuhan, sehingga senantiasa ada damai, sejahtera, sukacita. Amin, puji Tuhan. Di dalam kasih Tuhan ada berkat Tuhan. Amin, haleluya. Saya mau baca firman Tuhan malam ini, surat 1 Petrus pasal 4 ayat 8 sampai 11. Puji Tuhan, biar terus kita mengasihi Tuhan. Kita baca firman Tuhan karena kasih Tuhan, sehingga nanti karena kasih Tuhan kita ditempatkan nanti di surga kekal selama-lamanya. Amin, puji Tuhan.
Mari saya membaca 1 Petrus pasal 4 ayat 8 sampai 11. Demikian firman Tuhan. Tapi yang terutama kasihlah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Ayat 11 yang terakhir. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan di dalam segala sesuatu, karena Yesus Kristus ialah yang punya kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin, puji Tuhan. Demikian firman Tuhan yang sudah kita baca di dalam 1 Petrus pasal 4 ayat 8 sampai 11. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapak, Ibu, Saudara semua bersama saya diberkati Tuhan. Haleluya. Kalau kita hidup bersama dengan Tuhan, ada damai, sejahtera, sukacita di dunia ini. Dimanapun kita berada, ada damai, sejahtera. Dan nomor satu, nanti kalau senantiasa kita setia kepada Tuhan, hidup di dalam firman Tuhan, hidup di dalam kasih Tuhan, nanti terwujud nyata, saudara. Yaitu kita hidup di surga bersama Yesus. Di surga penuh damai, penuh dengan cinta kasih Tuhan, penuh dengan sukacita. Dalam Roma 14 ayat 17 dikatakan, kerajaan Allah itu ada 3 hal, yaitu ada kebenaran Tuhan, dan ada damai sejahtera, dan ada sukacita Roh Kudus. Oh, haleluya. Waktu mari kita setia kepada Tuhan. Makanya saya mau setia sama Tuhan. Dengan Bapak Ibu Saudara kita saling setia. Karena nanti dengan saling setia, kerinduan kita terwujud, yaitu masuk di dalam kerajaan surga kekal selama-lamanya. Amin, puji Tuhan. Jadi jelas di sini Bapak Ibu ya, ditekankan sesuai dengan pujian ini. Jadi saya karena baca Alkitab, saya nyanyi karena sesuai dengan bacaan Alkitab malam ini, yaitu bicara tentang kasih. Bicara kekasih yaitu, mari kata firman Tuhan, yang terutama ialah kasihilah sungguh seorang akan yang lain. Seperti yang saya terangkan tadi, mari kita saling mengasihi satu sama lain. Semua kita diciptakan Tuhan semua bersaudara. Ya, biarkan mungkin suku kita berbeda, mungkin agama kita berbeda, tapi tidak ada masalah. Yang penting kita ada kasih Tuhan. Seperti jari-jari kita kan berbeda. Jempol dengan telunjuk, dengan jari tengah, jari manis dengan kelingking berbeda itu. Tapi karena ada kasih Tuhan, itu membantu suatu kekuatan. Kita mengangkat barang, ya otomatis spontan, refleks kita, langsung jempol membantu telunjuk, jari tengah, jari manis, kelingking, membangun suatu kekuatan. Ya ketika berpegang 5 kita semuanya, ya menjadi suatu kekuatan. Karena apa? Di dalamnya ada kasih Tuhan. Bayangkan saudara, kalau tidak ada kasih Tuhan, bisa telunjuk mengangkat sendiri barang. Angkat barang 1 kilo aja nggak kuat saudara. 2 kilo, 5 kilo, 10 kilo. Dengan tangan kiri, tangan kanan, kaki, semua diciptakan Tuhan. Itu saling membangun suatu kesatuan. Ada kasih Tuhan. Waktu mari, sesuai dengan firman Tuhan. Karena dengan kasih menutupi segala banyak dosa, kata. Benar. Kalau Bapak Ibu saling dendam, dengki, benci, itu kan dosa itu. Tapi kalau dendam, dengki, benci diampunin, menutup dosa. Kalau ada seseorang yang nyakitin kita, ya, itu orang berdosa, nyakitin kita kan. Tapi karena kita mengampuni dia, karena kita ada di dalam kasih Tuhan, sehingga orang itu sadar. Sehingga dia sadar bertobat, sehingga dia memperbaiki diri, sehingga mengampuni dosa mereka. Dan kita tidak dendam dengki, sehingga kita tidak punya dosa. Ini artinya. Jadi kasih menutupi segala dosa. Dan di ayat ke-9, berilah tumpangan apabila Bapak Ibu ada tamu, ya. Tamu, misalnya tamu itu orang baik, bukan orang jahat, tentunya ada kasih Tuhan. Kalau orang jahat ya berarti dia tidak hidup di dalam kasih Tuhan. Konteksnya memberi tumpangan, ya. Ya, jadi seringkali saya juga keluar kota, ketemu dengan jemaat yang ada kasih Tuhan. Saya tidak perlu tidur di hotel, tapi tidur di rumah, memberi tumpangan. Karena apa? Ada kasih Tuhan. Yang penting di sini, hidup di dalam kasih. Kalau hidup di dalam kasih, apa yang kita bisa kerjakan, saudara? Yaitu semua memandang kepada Kristus. Konteksnya, hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Terus di ayat 10, layani seorang akan lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih. Jadi artinya hiduplah mari saling mengasihi, saling melayani suami, istri, anak, semua saling melayani. Itu karena dasarnya kasih Tuhan. Sehingga demikian damai.
Terus berikutnya jika ayat 11, jika ada orang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jadi ini artinya saudara, usahakan setiap pembicaraan kita. Saya sebagai hamba Tuhan ketemu dengan setiap orang, selalu bicara tentang firman Allah, selalu bicara tentang Tuhan. Itu jadi artinya sentral hidup kita Kristus. Jadi jangan sampai saudara ngawur-ngawur ngomong-ngomong yang lain. Semuanya boleh ngomong horizontal. Jadi dua tuh pembicaraan kita. Jangan lupa ya, ada aspek vertikalnya, horizontal. Seperti ketemu dengan seseorang, wah puji Tuhan, Bapak Ibu sehat ya, nah apa kabar ya, salam damai sejahtera. Itu semua karena kasih Tuhan. Selalu bicara, ada horizontalnya, jangan lupa ada vertikalnya. Selalu kaitkan dengan Tuhan, karena kita bisa hidup itu semua karena anugerah Tuhan. Waktu mari melalui firman-firman membentuk karakter kita, kualitas kita makin hari makin untuk disempurnakan saudara, untuk hidup seperti Kristus, sehingga hidup kita berkenan kepada Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Biar kasih Tuhan Yesus akan senantiasa ada bersama kita, sehingga kita ada damai, ada sejahtera, saling memaafkan. Saya kalau salah menyampaikan firman Allah atau hal yang kurang, saya tolong dimaafkan. Sebab apa? Ada kasih Tuhan. Kalau ada kasih Tuhan, semua ada damai, ada sejahtera, karena kita memandang kepada Kristus, sehingga nanti kelak kita hidup bersama dengan Tuhan di dalam kerajaan surga buat selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. Amin. Haleluya. Kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Amin. Haleluya. Mengalir kasih dari tempat tinggi. Amin. Haleluya. Mengalir kasih dari taala Bapa, mengalir dan mengalir memenuhi hidupku. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari perang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan bersama kita. Immanuel. Puji Tuhan. Haleluya. Dan itu hidup kita di dalam kasih Tuhan. Amin.